Oh berarti lu adalah orang di balik speech-nya Baskara di AMI Awards berarti. Inspirasinya ini. Ya kan temukan suara lo gitu. Semua orang bisa gak ada orang yang gak bisa nyanyi. Ini orangnya berarti. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semuanya terima kasih sudah datang ke sini ke Kerapela pada malam hari ini. Terima kasih sudah datang ke acara kami ini ngobrol-ngobrol live di dalam format Wonder oleh Maple Media. Tepuk tangan juga untuk Maple, tepuk tangan untuk Kerapela. Terima kasih banyak. Untuk Spotify juga sebagai sahabat kecil. Tepuk tangan buat Spotify. Wonder ini programnya Maple Media, jadi mereka mempertemukan orang-orang profesional dari industri-industri spesifik kali ini tentunya di musik untuk ngobrolin berbagai macam hal yang berhubungan dengan profesi atau ya apapun yang mereka kerjakan lah gitu. Kebetulan untuk malam hari ini karena ini tanda kutip masih bagian rangkaian dari Dove's 25 on Blank Canvas. Yang mau dibedah adalah berbagai macam hal-hal yang terjadi dalam proses penciptaan mixtape-nya. Jadi ntar kalian bisa ngeliat apa yang terjadi dalam prosesnya, cara bikinnya gimana, proses penciptaannya gitu, kayak proses kreatifnya di balik itu semua juga seperti apa. Jadi selamat menikmati, ini saya panggil salah 3 dari orang-orang yang sangat berjasa dalam menciptakan Dove's 25 on Blank Canvas. Yang pertama kita panggil dulu produser dari Betty, dari Ayo dan Harga Satu Pil, Emir Mahendra dari White Chorus, tepuk tangan. Iya lu, betul udah dipanggil. Sini Kak, empuk. Halo Kak. Ya. Yang kedua produser dan co-produser dari semua lagu cinta terdengar sama, Love by You dan Hated Indonesian. Kita panggil Lava Pratomo juga. Iya. Ini kakak moderator. Iya. Halo. Tuh Kak, bawaannya tuh kalau ketemu Mas Lava pengen sungkem. Dan yang terakhir kita panggil dan kita sambut dengan sangat hangat guru vokal saya, Kamga, tepuk tangan untuk Kamga. Iya. Merry Christmas Kamga. Ya Rudolph the Baby Reindeer ya di situ. Tuh, pohon Natal cocok. Tapi nama depannya Muhammad dia. Christmas comes early bro. Ya silakan, saya mau ikut nonton juga bareng teman-teman semua di samping di situ ya. Terima kasih. Iya. Makasih Baskara. Sungkem mulu. Hai guys. Hai teman-teman. Sebelum kita mulai obrolan, gue cuma mau ngucapin terima kasih karena gue ngerasa sejak gue jadi vocal director ini pertama kalinya gue diajakin ngomong-ngomong tentang produksi album. Asli. Sama. Ini juga Iya pertama sih? kali ya. Iya kan gitu. Jadi sempat ada obrolan sama beberapa vocal director yang lain gitu. Kayak kita ngerasa menjadi vocal director adalah thankless jobs gitu karena ya tugas kita adalah bikin penyanyinya terdengar bagus gitu kan ya. Dan kita dengan senang hati ngelakuin itu. Cuman mungkin ada kayak perasaan kayak ini tuh pekerjaan ini penting atau enggak ya segala macam gitu. Karena mungkin belum banyak penyanyi atau performer yang ngelakuin itu ke kita. Jadi gue honored banget ada di sini. Baskara makasih banyak. Keren Kamga mah. Kasih lu dong. Ini adalah vokal director yang apa ya? Menurut gue sangat versatile. Dia bisa ngedirect berbagai macam penyanyi, berbagai macam vokalis dan bisa terdengar sangat indah sih. Thank you mas. Iya. Dan lu punya ciri khas lu sendiri sih. Oke, let's start with asik bahasa Inggris. Kayak gue gak mau ngikutin tuh deh asik. Enggak. Sebelum kita masuk ke album Doves gitu, start karir kalian berdua tuh gimana? Syamil mulai duluan. Aku dulu nih. Jadi awalnya coba-coba. Terus ya.
Iya, jadi awalnya tuh emang dari SMP udah suka banget musik. Dari zaman popang, shoegaze, semua diikutin. Terus akhirnya pertama kali terlibat dalam apa ya, produser-produseran bikin lagu tuh akhirnya waktu zaman pandemi itu kan banyak banget waktu luang tuh. Itu 2019-an, 2018-an gitu-gitu. Ngulik-ngulik lagu lah di situ, kayak waktu luangnya digunakan untuk itu. Terus kayak bikin album pertama si namanya apa ya? White Chorus gitu. Pertama kali. Oh iya. Deg-degan nih ceritanya, deg-degan. Pertama bikin lagu sampai akhirnya bikin album kedua. Terus habis itu secara nggak sadar, oh itu tuh produser ya ternyata kalau bikin lagu tuh ya gitu. Gitu sih. Awalnya kayak gitu. Terus kayak akhirnya sekarang nggak nyangka banget gitu loh bisa nge-produce si mixtape-nya Mas Hindia, Mas Baskara, kayak itu salah satu achievement gitu loh, kayak di hidup langsung ada checklist gitu sih. Lu ini artis keberapa yang lu produce selain White Chorus? Berapa ya? Kayaknya ada beberapa sih sebenarnya. Ada Cito Gakso, terus udah sih. ternyata portofolionya masih dikit gitu. Gitu sih. Dikit tapi Langsung. Iya gitu, mencengkeram gitu. Alhamdulillah. Lu gimana Mas? Kalau gue 10 tahun yang lalu pertama kali bukan memulai sih. Sebenarnya kalau memulai gue rasa dari 2004 gue tuh belajar. Dari zaman SMA gue belajar lah, ngulik apapun yang gue denger di kamar. Lalu tahun 2015 itu adalah pertama kalinya gue berikrar gitu kali ya kepada diri sendiri bahwa musik sebagai jalan hidup gitu. Dan gue sangat nyaman di area di belakang layar, di dalam studio nge-produce, bikin musik. Waktu itu berawal dari gue merintis karir dan bertumbuh bareng bersama Danila sampai hari ini. Jadi semua lagu Danila itu pasti ada gue nya lah di situ. Berangkat dari Danila itu adalah pintu gerbang kalau menurut gue ya. Pintu gerbang yang mengantar gue bertemu dengan musisi hebat ya, termasuk sama kalian gitu ya. Sama Baskara, sama Hindia, setelah itu kayak setelah Danila tuh gue ketemu dengan Polka Wars, ketemu dengan The Panturas, gue ketemu dengan Iwan Fals, ketemu Sal Priadi, Nadine Amiza, Raisa, terakhir kemarin, ya dan banyak lainnya lah kayak gitu. Dan ya sampai hari ini gue kenal Baskara udah agak lama dari tahun 2017, cuman baru berjodoh, akhirnya baru bisa kerjasama 2024 kemarin. Kurang lebih gitu. Nah, kamu sendiri gimana? Nah, Sampai akhirnya itu jadi vokal director. Iya. Kan kita tahu sebenarnya Kamga adalah tangga gitu. iya. Dari tangga terus tiba-tiba jadi vokal director gimana? Iya, gue ngawalin karir tangga 2005, 17 tahun. Nggak tahu apa-apa tentang industri, cuma pengen jadi penyanyi ada di TV gitu kan. Dan akhirnya kesampaian gitu. Cuman mungkin pas akhirnya udah 9 tahun berjalan, 11 tahun berjalan, ternyata banyak hal lain yang gue pengen lakuin gitu. Cuman memang tangga udah nggak bisa memfasilitasi itu lagi gitu. Akhirnya kita bertiga memutuskan buat yuk kita nekat yuk gitu. Kita buang apa yang orang tahu tentang kita start lagi dari awal gitu. Keputusannya sangat bodoh yang gue nggak pernah sesalin gitu. Karena memang kemungkinan besar tuh gagal dan ternyata bener gagal gitu. Cuman ternyata dari gagal itu banyak banget pelajaran yang kita bisa dapat gitu. Dan salah satu pelajaran yang gue dapat adalah ternyata sebanyak-banyaknya plan gue dalam bermusik gitu ya. Maksudnya kan kita pasti punya goal ya gitu. Kalau main musik kita pengen sampai mana gitu. Ternyata yang paling penting buat gue adalah main musiknya gitu. Jadi kayak selama gue masih bisa main musik atau apalagi berkecimpung di dunia
pembuatan musik gitu ya, itu ternyata di gue sangat fulfilling gitu. Akhirnya 2019 kalau nggak salah 2019 gue direct artis pertama yang gue direct itu Angel Peters. Karena waktu itu Angel Peters dia kan terkenal sebagai penyanyi rohani. Yeah. Sebagai penyanyi rohani, cuman waktu itu dia mau bikin lagu sekuler gitu. Terus gue diajakin sama produsernya waktu itu Anka Diov, ngajakin gue, Kam lu mau gak coba direct? Terus gue kayak anjir, gue gak tahu lagi cara gimana, tapi akhirnya udah gue cobain gitu. Dan ternyata perasaannya menyenangkan. Terus jalan-jalan, kebetulan gue diajakin Malik juga jadi backing vokalnya, dan itu kayak ngebantu banyak. Orang tuh suka salah kaprah sama gue, mereka pikir gue tuh ahli harmoni, padahal enggak gitu. Gue tuh kebetulan kayak mungkin Tangga adalah salah sedikit dari kelompok vokal yang nggak tahu gimana cara pecah suara gitu, karena kita tiga-tiganya penyanyi solo yang digabungin gitu. Dan gue ternyata belajar banyak dari proses kerja sama orang dan bekerja sama Malik, ketemu sama produser yang dengan baik hati ngasih tahu ini chordnya ini ya, kalau chordnya gini lo harus gini, ini mayor ini minor gitu segala macam. Itu kayak banyak menjadi pelajaran, dan hal yang gue senengin dari jadi vokal director adalah gue ngerasa setiap gue pulang gue pasti dapat sesuatu juga gitu. Jadi kayak itu hal yang cukup menyenangkan, yang akhirnya gue terus pegang sampai sekarang. Gimana cara lu ngarahin musisi nyanyi buat ngeluarin potensi terbaiknya? Betul. Oke, dulu gue mikirnya adalah gue bikin note sebaik-baiknya dan mereka tinggal replicate. Itu dulu kayak hal yang ada di kepala gue ya gitu. Misalnya gue dapat note enak nih, oke, replicate gitu. Tapi ketika gue cobain itu kayak kira-kira setahun gitu, gue ternyata kayak banyak banget pekerjaan-pekerjaan lama gue yang ketika gue denger tuh di Spotify gue nggak bangga. Maksudnya bukan gue nggak bangga sama hasilnya, tapi gue nggak bangga sama kerjaan gue gitu. Gue ngerasa kayak, kok gue nggak bikin dia kayak dia ya gitu. Maksudnya kayak nggak ada poinnya kalau misalnya dia gue bikin berusaha menjadi gue gitu. Itu kan bukan hal yang menurut gue nggak apa-apa, tapi bukan itu yang gue kejar gitu. Akhirnya gue berusaha buat gali lagi, dan ternyata yang gue dapat adalah goal gue setiap gue datang ke studio buat rekaman sama penyanyi, baik yang gue tahu maupun gue nggak tahu, adalah gue harus nemu satu hal di suara dia yang gue suka banget, dan gue akan abuse itu. Iya. Jadi misalkan kayak lu kan pasti sering kayak kerja sama penyanyi atau mungkin dengar penyanyi yang kayak gila ya dia vibra mulu ya capek gitu, atau enggak gila ya dia tinggi mulu capek gitu. Yeah. Kalau goal gue adalah enggak, dia vibranya bagus banget, ini harus ada dari awal. Dia tingginya bagus banget, nih harus ada dari awal. Gimana caranya kita bisa nemuin balance di mana suara dia bisa terdengar shine tapi orang gak capek dengarnya gitu. Jadi ketika gue nemuin satu yang gue suka, gue akan coba untuk korek itu terus, dan gue ngerasa oke, mungkin itu emas yang dia punya yang gue sadarin ya. Mungkin gue salah gitu, tapi gue akan selalu coba itu. Dan ketika gue datang dengan kacamata kayak begitu, akhirnya ego gue sebagai penyanyi untuk ngasih notasi ke dia yang menurut gue enak, menurut gue udah hilang. Karena gue ngerasa oke, suara dia kayak gitu, gimana cara bikin itu shine ya gitu. Dan ternyata itu berjalan cukup lancar. Bukan berarti nggak ada gagalnya. Gue juga sering, maksudnya karena cara gue kerja gue yang seperti ini, gue juga sering gagal ya. Kalau misalnya ketemu penyanyi yang mungkin virtuoso gitu, terus dia yang kayak, Kam, kok lu kayak nggak direct sih? Gitu, maksudnya kayak lu cuma nyuruh gue nyanyi doang gitu. Gue pengen note dari lu, dan disitu gue kayak, oke, lu berarti perlu note dari gue ya, hayu. Tapi di hati gue kadang gue suka ngerasa, tapi nggak perlu sih gitu, karena lu as it is itu udah bagus banget gitu. Karena penyanyi kejagoan ya. Kalau lu jago jadi kayak lu juga bingung kayak mau ngedirect apa. Iya, lu gitu. udah jago men gitu. Bener, itu ibarat misalnya kayak ngedirect Nadine Amizah gitu. Lu mau direct apa ya kan? Lu cuma perlu biarin dia nyanyi gitu, biarin dia hilang di lagu gitu. Nggak ada yang perlu lu kasih, kecuali lu ngerasa kayak ini kayak mungkin bisa lebih baik. Itu pun konsepnya coba ya. Boleh coba nggak? Gitu. Kalau ternyata di mulut dia make sense, oke, silakan lanjutin. Kalau di mulutnya nggak make sense, gue harus mundur untuk kayak oke, truthnya dia ini kita harus terusin gitu. Itu aja sih, udah kayaknya ya gitu. Kan tadi udah cerita kayak direct artis-artis lain nih. Kalau pas nge-direct Baskara gimana tuh? Ada cerita-cerita unik atau? Baskara tuh kayaknya salah satu penyanyi yang gue kenal lama dan kenalnya langsung di kerjaan gitu ya. Kita kenal tuh di rumah Hasif kayak saya inget gue. Iya gak sih? Iya, kita kenal di rumah Hasif sama wawancara gara-gara dia lagi sakit pinggang tuh itu. Hal yang sama menurut gue terjadi di Baskara, dan mungkin gue juga belajar ini dari dia ya gitu. Kayak lu kadang suka nemuin kan penyanyi yang orang gak suka banget denger cara dia nyanyi.
Itu tuh kayak selalu ada di setiap tahunnya pasti ada. Kayak ketika mungkin kalau di era gue ketika Justin Bieber keluar gitu orang kayak apaan sih orang nyanyi kayak begini gitu. Ketika Ellie Goulding keluar apaan sih gitu. Ketika Sia keluar apa sih cepreng banget atau apa banget gitu. Menurut gue Baskara tuh punya itunya. Punya suara yang sangat mengganggu untuk orang-orang tertentu. Gitu kayak ini orang kok nyanyi gini sih gitu. Nah buat gue In a itu good way. apa? In a good way. In a bad way. Iya, karena gitu kayak misalnya yang tadi gue bilang kayak gue sebagai penyanyi gue bisa lihat Sia nyanyi bagus banget. Tapi buat orang yang gak suka orang nyanyi cempreng, buat orang Sia apaan sih ini ganggu. Mungkin bahasanya ganggu. Nah, yang menurut orang ganggu in a bad way menurut gue emas. Karena sekarang gini, logikanya gini, nyanyi itu semua orang bisa kalau mau, ya kan gitu. Lu cuma perlu belajar not, belajar tempo, ya kan gitu. Selama notnya bener, temponya bener, lu nyanyi. Permasalahannya orang inget gak? Ya kan? Ketika lu punya suara yang orang bisa punya physical reaction gitu ya, sampai ngomong kayak aduh gue gak suka banget suara ini orang gitu. Menurut gue di situ emasnya. Sekarang gue lihat adalah gimana caranya ngegali emas itu jadi strength dia. Dan yang gue suka dari Baskara adalah kalau misal lu dengerin album dia dari album pertama sampai Dove sekarang gitu, skill nyanyinya jauh banget ningkatnya. Tapi gaya nyanyinya sama. Dan di situ gue ngerasa kayak ih sukses ya gitu. Maksudnya kayak ternyata bisa ya gitu. Emang ngerubah yang kata orang weakness ternyata jadi strength tuh emang adalah hal yang sebenarnya bisa dilakuin gitu. Gue ngikutin Baskara dari Fist, Menari Dengan Bayangan, lalu pas udah kesini-sininya sampai Doves itu, gue menemukan perbedaan yang sangat signifikan. Dia sekarang jadi tahu dia cara register nyanyinya kayak gimana. Oh cara nyanyi gue gini ya. Oh dia jadi tahu cara mengendalikan ininya dia loh, tau gak sih? Iya benar-benar. Oh berarti lu adalah orang di balik speechnya Baskara di AMI Awards berarti. Inspirasinya ini. Ya kan temukan suara lo gitu. Semua orang bisa, gak ada orang yang gak bisa nyanyi. Ini orangnya berarti. Ya lu emas kan lo. Iya bisa menemukan, membuat Baskara menemukan suaranya. Iya, itu walaupun tetap Baskara menemukan suaranya sendiri. Karena semua orang bisa dengar apapun dari omongan siapapun, tapi kalau dia nggak latih itu di rumah, ya percuma. Dan gue tahu dia latihan mati-matian untuk bisa jadi Baskara yang sekarang. Jadi itu hal yang gue sangat banggain dari dia gitu, kayak anjing lo sampai sini ya sekarang. Anjir lu sampai sini ya sekarang gitu. Dan itu membanggakan. Tapi gue ada pertanyaan buat lu berdua. Kalian berdua produce buat Doves gitu. Sebuah album yang produsernya banyak. Iya, lagunya juga banyak gitu. Gue pribadi, gue tuh selalu punya ketakutan untuk masuk ke sebuah sebuah konsep gitu, di mana konsepnya itu tidak gue pegang sendiri. Kayak gue tuh takut banget sama hal yang belang. Kayak nggak tahu ya, mungkin ini kayak hal yang, maksudnya ketakutan yang tidak jelas gitu. Tapi gue ngerasa kayak ada ketakutan sama kayak hal yang, ini bakal belang gak ya gitu. Terus gue kayak membayangkan gitu kalau gue jadi produsernya Hindia gitu di album ini, sementara produsernya banyak gitu. Sebenarnya apakah lu ngerasain yang sama? Terus kalau lu ngerasain hal yang sama, gimana cara nanggulanginnya gitu? Apakah kalian kirim-kiriman? Gue mau tahu dong lu bikinnya gimana biar gue punya bayangan gimana, atau seperti apa? Nekelnya gitu. Oke, kamu mau jawab duluan? Coba dulu deh. Oke. Aku sejujurnya spesifik di album Doves ini nggak terlalu mikirin apakah ini akan belang atau enggak. Karena waktu itu Baskara bilang aku pengen ngeluarin apapun yang aku pengen bikin hari ini gitu. Jadi aku mau bikin sama Iga Mas Ardi waktu itu. Dia mau bikin sama Emir, sama Karim dan sebagainya. Ya justru ada alasannya kenapa dia pakai banyak produser. Justru dia pengen ngeluarin banyak warna menurutku kayak gitu. Jadi aku malah di sini bekerja sangat effortless gitu. Jadi kayak aku ngeluarin apapun yang aku rasakan di hari itu. Merespon apapun yang Baskara kasih waktu itu, teman-teman. Waktu itu aku kan cuma nerusin draft yang Beli Uta kasih gitu. Adrian kasih waktu itu. Aku cuma nerusin, aku merespon apa yang udah mereka kerjakan sebelumnya aja. Lalu kayak aku lagi ngerasa apa ya hari itu. Ya udah,
Mungkin kayak gitu aja. Dan aku nggak mikirin, oh produser yang lain ngerjainnya kayak gimana ya? Apakah sama nggak gitu ya? Enggak sih, aku nggak begitu mikirin, justru kayak gimana caranya aku bisa ngeluarin hal yang terbaik aja di hari itu gitu. Kalau Emir gimana? Kalau aku jujur sih sebenarnya waktu di awal tuh yang belang tadi tuh Baskara tuh langsung ngebrief gitu, Mir pengen bikin lagu yang joget, yang elektronik. Terus di pikiran aku pertama kali tuh, wih Baskara pengen party nih, awalnya kayak gitu. Terus ternyata pas ngirim lagu dan akhirnya dikumpulin, dikasih lagu-lagu yang udah dikerjain. Ternyata belang semua gitu, kayak ada yang rocknya, ada yang elektroniknya. Terus ini Baskara mau ngapain ya gitu kayak. Ternyata ya gitu sih awalnya nggak tahu kalau bakal belang kayak gitu, dan menurut aku itu hal bagus karena mungkin mixtape ini tuh bisa jadi jadi rangkuman musik beberapa tahun ke belakang gitu loh, kayak di Indonesia bahkan di dunia tuh musik tuh lagi ada yang elektronik, ada yang lagi rock juga, ada yang lagi alternatif, dan itu hal bagus gitu loh. Betul nggak? Kalian waktu pas bikin awal gitu berarti kan Bas ngirimin roughnya, demonya gitu ya? Udah sama vokal dia? Gitu ya? Kalau aku ngasih beberapa referensi dan akhirnya diulik-ulik lah gitu. Oke. Berarti kalau lu beatnya datang duluan? Beatnya datang duluan dan di surprisein sama ternyata liriknya ngebahas ini, liriknya ngebahas ini gitu. Iya. Lu berarti pasti ada kaget ya ketika lu kirimin beat, lu pasti gak punya bayangan dia mau ngomong apa kan? Iya. Terus tiba-tiba dia ngomong itu di beat, terus lu kayak, wih anjir lu ngomong ini dulu. Iya lagi. Oh, jadi emang kosongan berarti? Emang Kamu ngirim beat aja? kosongan. Menarik juga ya. Jadi beat yang kamu kasih, lalu direspon oleh Baskara, lalu dia bikin sesuatu dari situ. Jadi waktu itu tuh prosesnya cepet banget, kayak ngirim. Aku tuh awalnya ngirim 3 lagu dengan harapan tuh kayak mungkin salah satunya ada yang diterima gitu. Ternyata alhamdulillah 3-3-nya dipakai. Terus gak lama. Pakailah, keren 3-3-nya. Alhamdulillah. Iya, lu emang keren kan. Makasih yang lebih. Ya. Terus. Ya habis itu beberapa jam kemudian Baskara langsung ngirim yang udah ada vokalnya. Cepet banget nih, ini apa cara kerja industri secepat ini? Gitu. Cara kerja Baskara sih. Oh gitu. Tepatnya. Gitu sih. Secepat itu. Kurang lebih kayak gitu. Biasanya enggak kok biasanya. Oh biasanya enggak. Oh gitu. Oh lain-lain ya. Moodnya lagi on fire. Lagi on fire ya. Karena kalau aku beda, kalau aku waktu itu Baskara udah tahu mau nulis apa. Dia udah bikin sama anak-anak Blue Valley waktu itu ya Bas. Udah bikin, jadi di sela-sela mereka tour, manggung di sana sini, mungkin di hotel mereka, bikin gitu. Ada beberapa, ya pokoknya dari 3 lagu itu tuh aku mendapatkan versi demo yang masih setengah matang lah gitu. Cuman itu memudahkan aku untuk reinterpretasi gitu. Reinterpretasi apa yang udah mereka kerjakan. Dan Baskara udah tahu kayak semua lagu cinta itu adalah reinterpretasi dari lagunya Sal Priadi. Yang judulnya sama ya judulnya, Semua Lagu Cinta. Lalu ada Love by You sama Hated in the Nation. Ya 3-3-nya kayak gitu. Jadi dia tuh udah tahu mau ngomongin apa di situ. Jadi kayak itu sangat mempermudah aku untuk bermain aja sih. Karena kayak aku bekerja di satu fondasi yang udah jadi. Gimana perasaan kalian berdua pas denger albumnya? Karena ini kan ibaratnya kayak misalkan lo ngerjain ruang tamunya, lo ngerjain dapurnya, tapi lo gak lihat keseluruhan rumahnya. Pas dengerin albumnya dari awal sampai akhir, terus pas nyampe ke lagu lu perasaannya sama atau beda sama pas lu kirim terakhir? Beda. Kalau mendengarkan Doves dari awal sampai akhir, gue merasa ini seperti sebuah perjalanan yang chaotic gitu. In a good way ya. Iya. Chaotic aja, lo masuk terombang-ambing di dalamnya, di tengah-tengah ada apa, lo menemukan masalah dan sebagainya, lalu ditutup dengan lagu terakhir Lost by You. Lo pulang dalam keadaan, oke, gue mau tidur lagi deh, udah capek gitu, kayak rasanya gitu gue ngerasanya.
Iya benar-benar. Lo gimana? Sama. Ya. Bener kayak masuk ke lorong yang apa ya? Kayak masuk ke museum terus habis itu kayak di sini section apa namanya dinosaurus, terus di sini section Tiba-tiba kucing, enggak nyebrang ya di section dinosaurus tiba-tiba kucing. tiba-tiba kucing, Iya. terus tiba-tiba ada robot gitu. Tapi fun gitu, kayak kita masuk ke museum gitu. Itu sih. Lu sendiri gimana? Gue ada Sensasi gitu Iya. kan lu ngedirect nih. Iya. Rekaman kayak gini, lu ngedirect semua lagu kan. Cuman pas udah jadi lu dengarkan secara utuh dari awal sampai akhir, apa pengalaman yang lu rasain? Gue dengerin di mobil jalan manggung. Terus kebetulan panggungnya jauh, jadi satu album beres gitu di sepanjang jalan. Dan gue merasa tahu semua lagunya ya kan. Dan pas gue dengerin, ada 2 memori yang gue nempel gitu. Yang pertama Betty, itu kan ada itu kan. Yang waktu di demonya tuh si naiknya lebih lama gitu. Dan tapi lo bikin patternnya adalah gitu kan si bassnya masuk gitu. Dan gue kayak kepala musik gue terganggu gitu karena gue kayak ajarnya kok kayak nyangkut banget ya rasanya ya gitu. Makanya gue kayak bilang waktu pas rekaman kayak dibikin gitu aja gitu. Jadi supaya nggak terlalu lama gitu. Dan itu keputusan gue di album ini yang gue seselin sampai sekarang. Kenapa? Iya, karena gue ngerasa si perasaan rebahlah, emang rebah tuh harus Oh gue kayak merasa Landback ya. kalau aja gue nggak stop mikirin musiknya dan ngerasain aja lagunya, gue nggak ambil keputusan itu dan keputusan itu didengarkan dan diikutin. Gue ngerasa ada satu magic di demonya yang masih nempel di gue sampai sekarang gitu. Dan itu kayak hal yang gue pelajarin juga gitu, kayak nggak selalu harus semuanya tentang teknis gitu. Lu juga bisa salah Kam. Dan itu kayak salah satu hal yang gue seselin gitu. Kayak gue ngerasa kayak ini Betty perasaan demonya tuh ada yang hilang di gue gara-gara gue gitu. Itu satu. Sama yang kedua itu pas gue denger Anak Itu Belum Pulang. Itu gara-gara musiknya kan keren banget ya gitu. Liriknya sama musiknya seperti biasa polarisasi banget gitu. Mirip sama Ya Ayo gitu, kayak musiknya kayak apa, sementara liriknya agak serem gitu. Nah cuman karena kita waktu itu rekaman lagi bermain-main, ini kan rekamannya album Doves ini kan sporadis banget kan gitu. Jadi kita berdua oke sehari rekam 2, rekam 3. Kadang ada yang ini kita rekam backingnya doang, yang ini kita rekam siapa gitu. Dan gue merasa gue ngisi backing buat si lagu itu gitu. Dan karena musiknya menarik, gue ya biasa kepala musik gue berjalan kan kayak oke ini enak ini kesini, ini enak kesini. Gue sama sekali gak dengerin liriknya, gue cuman ini kayak enak deh kesini, ini kayak enak deh kesini. Kayak pokoknya keputusan musik aja gitu. Pas gue denger di album, nangis gue beres di dia pemobil gitu karena muatannya sebesar itu gitu. Dan untungnya di kasus yang itu gue tidak merasa kepala gue tidak mengganggu core essence dari si lagunya sendiri gitu. Tapi itu kayak juga menggambarkan kayak pentingnya sebuah album gitu. Kayak mungkin ketika lagu ini lu denger one off efeknya nggak kayak gitu. Tapi ketika lu denger ceritanya dari awal sampai akhir, lu dengerin narasinya dan masuk ke lagu itu, di situ gue kayak wah gila nih lagu bagus banget sih, muatannya gede banget, semua orang harus denger ini gitu. Asli, gue sepakat sih. Sebagai gue memelihara kucing juga, gue cat lord juga sama kayak Baskara. Jadi gue bisa relate tuh dengan perasaan yang hadir di lagu itu. Tapi kamu sendiri sebagai produser lagu Betty, gimana apa perasaan? Kamu ngerasain hal yang sama nggak dengan kamu nggak? Atau kamu punya perasaan yang khusus? Gimana ya? Kamu melihara kucing nggak sih? Aku melihara kucing, ada 2. Apalagi gitu, pasti sih. Nggak mungkin sih. Iya. Pasti kayak langsung, anjing bangsat sih lagu. Ini bangsat banget sih. Ya. Parah sih. Dan saat pengerjaan lagu itu tuh, jadi Friska juga lagi ada momen kehilangan gitu loh. Tadinya White Chorus tuh bakal featuring di album di lagu Berapa Harga Satu Pil. Dan ternyata kita coba-coba nggak
apa ya bahasannya saat itu kayak lagi nggak ke situ lagi gitu, dan akhirnya Friska milih untuk ngerjain Betty. Dan tadi yang masalah yang apa namanya yang vokal tadi, enggak sih, indah sih itu lagu kayak walaupun Tenang. Gue takut ngerasa bersalah. Produsernya Enggak. bilang, oh indah men. indah men, terus Iya. kayak ya sedih sih gitu kayak. Iya lagu itu emang ini banget sih. Gue kasih denger lagu itu ke istri gue, terus gue bilang sama dia, kan gue punya kucing namanya Bono kan gitu, terus gue kayak Nyi, ya ini semoga Bono sehat-sehat terus ya gitu supaya dia bisa sama kita lama. Terus istri gue bilang, Bono tuh immortal. Gitu, jadi dia bener-bener nutup diri dia setelah dia denger Betty, dia kayak enggak kucing gue abadi gitu kan, karena dia takut banget ngerasain itu gitu. Jadi podcast ini kita bahas kucing aja kali ya. Iya, kayaknya iya. Daripada bahas musik. Kayaknya kita melihara kucing semua, kayak Jadi anak kucing lu gimana, lebih Mas? menarik. Baru mati 2 bulan yang lalu. Iya. Ada ya sama, jadi kan berdekatan sama album ini rilis, gue baru kehilangan kucing juga namanya Lupus yang nemenin gue tumbuh 10 tahun terakhir. Jadi kayak pas Baskara rilis Betty ini bangsat. Pas waktu listening session, anjing ada lagu ini lah. Wah itu hancur, itu remuk banget sih pas lagi momennya banget gitu. Jadi kayak mantep push. Thank you. Berkaca-kaca makanya mengingat Lupus. Oke. Lanjut. Lagu favorit yang kalian berdua kerjain di album ini apa? Mir. Aku ya, lagu favorit yang dikerjain ya Ayo. Iya Itu Ayo. sih. Iya, gitu Iya, sih. itu seru sih. Itu apa ya? Pertama kali tuh kirain tuh liriknya nggak bakal kayak gitu, kayak Baskara bakal nge-embrace kayak gue party nih, gue cari XCX kayak gitu. Gue kirain bakal ke situ gitu. Ternyata kebalikannya dari itu, dan nggak apa-apa gitu loh. Ternyata musik elektronik yang beatnya kenceng tuh kalau misal liriknya sedih atau liriknya mengkritik itu tuh nggak apa-apa banget gitu loh. Dan iya sih nggak apa-apa banget. Awalnya gimana ngerjain lagu itu tuh? Kamu ngirim tadi itu ya salah satu. Jadi Baskara mengirimkan referensi lagu, gue pengen joget yang apa ya? Gue pengen lagu joget lah gitu. Dan akhirnya dibikin di lagu itu tuh kayak banyak rangkuman musik elektronik yang terjadi saat ini gitu tuh, kayak ada beat jazznya duk ada kayak gitunya juga. Terus akhirnya di belakangnya tuh kayak kayaknya dubstep bakal rame nih, kayak ada ngok ada gitu kayak iya sih, kayak lagu itu tuh merangkum kejadian saat ini aja gitu si musiknya. Oke. Kalau Lava gimana? Lagu favoritnya apa? Favoritku Yang dikerjain. Yang aku kerjain sejujurnya ada 2. Ada semua lagu cinta terdengar sama karena itu lagunya Sal Priadi juga, kan aku sayang sama Sal Priadi juga, jadi kayak wow. Baskara merespon lagu ini jadi kayak wah ini jadi suatu yang menarik buat gue gitu, kayak untuk menginterpretasi ulang lagu itu. Lalu yang kedua ada Loved by You gitu. Itu lagu yang apa ya? Aku secara eksplorasi agak kepecahan sendiri sih di situ, kan. Aku mau bebas, gak tahu deh pokoknya gitu. Bebas banget gitu. Nah, itu Love by You lagu kesukaannya Friska itu. Oh gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Fiska. Tunjukin dong. Apa tuh? Itunya ya Ayo tuh kayak gimana sih? Unsur apa yang ada di dalam lagu itu? Kita bedah nih. Please. Gimana caranya? Kita bedah. Caranya adalah dibuka. Nah, teman-teman bisa dilihat di itu ya, di TV. Kasihan yang depan Kelihatan? Oke. Jadi Ya ini cuman gambar aja sih. Nanti kita bisa dengar Mas. Bareng-bareng. bareng-bareng. Jadi kayak lagu ini tuh terdiri atas intro, verse 1, bridge, chorus,
istirahat tuh apa ya, kayak turun dulu gitu. Verse 2, chorus 2 langsung ada outro gitu. Terus kayak nih coba kita dengar ini juga apa ya? Kalau aku bikin musik tuh kayak selalu dari beat drum dulu. Oke. Habis itu yang warna hijau ini ada bass-bassan dari drum ke bass. Habis itu dari bass kita cari apa namanya scene-scene-annya bakal kayak gimana. Ya. Habis udah itu kan udah hampir semua lagu terus kayaknya nambah percussion deh gitu. Habis itu FX lalu kita ke vokal terakhir kan akhirnya direkam sama Baskara vokalnya. Dan ada Madukina di apa namanya Mas? Di backing ya? Iya. Iya, gue pokoknya inget Madu nyanyi Kanjuruhan. Ya, itu dia. Adlibs gitu ya. Ini coba kita denger drumnya dulu ya. Solo. Jadi kalau di intro sebenarnya simple aja sih kayak emang buat jadi kayak beat gitu terus ada kayak jersey-nya dikit. Nah, terus habis itu coba kita denger masuk ke verse tuh langsung ada bassnya masuk di situ. Ya. Iya. Ini udah party banget ya mulai Udah party intronya banget. itu udah ngajak banget ya. Udah ngajak banget. Abis itu di sini udah ada scene belum ya? Harusnya udah ada sih. Ya. Nah, ini kalau misalnya verse 1 ada scene-nya. Ternyata nggak ada scene-nya di verse 1. Ini baru ada sananya. Nah, Istirahat verse 2 baru ada. iya ternyata mulai ada scene tuh di bridge kayak. Ini Berarti tuh- dari verse 1 sampai mau verse 2 itu drum and bass aja ya berarti. Iya drum and bass aja. Keren. Mungkin itu tuh sebenarnya udah ada percussionnya di situ tuh di awal kayak Nih percussion lu sangat ikonik sih itu, gue nempel banget sih. Gitu. kayak jadi tuh kalau kayak karena tadi aku bilang lagu gini tuh rangkuman ini tuh kayak si apa ya namanya nih si Konga ini tuh terinspirasi dari lagu Turnstile kayak Turnstile tuh lagi banyak banget di lagunya dia hardcore tapi ada tuk gitu ini kayak lucu aja gitu loh. Tapi yang menarik tuh ini jadi mana ya? Ini nih. Ini tuh namanya udah Pretty Scene terus abis itu warnanya hijau. Weh. Brad Summer. Sound ini nih. Ini berat banget nih. Kalau digabungin gini. If you just wanna dance with me, jika kau ingin lupa sebentar keadaan yang sukar, tanah air yang pudar, hukum yang kian memelar. Terus abis itu kayak di bagian sini tuh kayak Nih gue penasaran. Coba kamu ceritain dulu. Apa tuh? Sok yang kamu mau dengerin. Kayaknya ini yang pengen. apa nih? Yang Donius ya? Don. Oh. Ini kayak bapak-bapak yang ini apa ya? Don aja. Gue juga soto sih jawabnya. Don. Jadi kayak balik lagi tuh yang merangkum lagi. Ya, lagi ya. di dunia ini lagi ada apa sih? Lagi rame apa? Nih suara ini.
Ini yang gue mau tanya. Iya, ini gue mau tanya. Itu coy. Ini gawat sih. Oke, pertanyaan pertama gue itu bukan sampel kan? Itu sampel. Itu sampel. Itu sampel. Oke, lu ingat sampel dari mana? Dari Splice. Tapi kan sampel tuh sampel aja gitu. Iya. Bagaimana cara mengolahnya gitu. Iya, benar. Setuju gue. Benar. Gue sangat setuju sih dengan penggunaan splice Iya. itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan satu sampel dan diterapkan di lagu yang sedang kita kerjakan. Itu kan kayak menjadi satu otentisitas yang baru gitu. Iya, benar. Terus banyak banget nemu gitu kayak Japanese Breakfast, terus ada K-pop lainnya kayak pakai sampel yang sama musisi-musisi Indonesia gitu loh. Terus jadi kayak keren banget. Wih, kita levelnya udah setara nih ceritanya. Ya, karena kan keputusan lu buat naruh bunyi itu di tempat itu, di Persis. momen itu gitu. Itu Iya. kayak, itu menurut gue itu bunyi paling ikonik. Iya, di lagu ini sih. Iya. Gue penasaran bangsat nih Emir nemu dari mana anjing. Oh Splice. Tapi ya, bedanya gue gak nemu aja. Gak nemu Gua dan nggak nemu. Iya. Itu bunyinya cuman wop gitu doang. Akhirnya dipotong wop dinaikin Iya gitu. itu berarti. berarti itu. Ngotak tuh berarti. Benar. Enggak, gue pikir sampel udah wop gitu. Enggak dong. Oh, enggak. Jangan nanti kalau kayak gitu banyak orang yang bisa nanti. Iya. Jadi kayak kalau bisa nemu sampel tuh kalau bisa sampai jangan ketahuan itu sampelnya benar. gitu. Ya, diapain dulu gitu Iya, kan. dan Keren. dan ada biasanya ada apa Iya. ya? Rumus-rumusnya gitu. Apa? Lu gak bisa stop di situ, gue pengen tahu rumusnya apa. Iya kayak Biasanya ada kayak rumus-rumusnya misalnya- gitu, lanjut gitu. Kayak ada misalnya udah yang misalnya udah nemu kayak gini pasti ada rumus yang kayak bukan rumus kayak formula yang gue ginian lah biar jadi khas gua gitu ceritanya. Oke. Iya. Apalagi nih? Ini stemnya dikit sih. Cuman 26 doang terus ada Ya. ada suara apa ya? Nih ada suara. Bicara serius tentang bagaimana instrumen negara bunuh anaknya. You just want some Nah di situ tuh kayak pengen ngerespon pas Baskara ngomong bunuh anaknya terus kayak ada suara pistol gitu. Gitu kayak coy. Beceng ya, suara beceng ya. Keren. Ya gitu sih jadi pas sebelumnya belum ada jadi pas dikirimin draft vokalnya kayak ngerespon lagi si liriknya kayak gimana gitu. Udah sih kurang lebih. Jadi draft aslinya itu yang pertama kamu kirim itu adalah instrumennya apa aja? Drum, bass. Drum bass udah mirip-mirip tapi belum ada di paling akhir sih kayak efek-efek gitu sih. Tapi kalau bagannya udah kayak gini atau belum kan pasti. Oke itu gimana ya? Outro belum ada ya. Jadi sebenarnya Outro belum ada. ditambah outro itu biar kayak kalau misalnya akhirnya lagu ini dibawa di klub atau gimana biar DJ bisa mixingnya gitu loh. Ditaruh di belakangnya. Bisa dilanjutin ke Bisa lagu. dilanjutin ke lagu selanjutnya. me if you wanna. Mulai siap-siap naikin, ganti bass, backspin, langsung lagu baru. Kurang lebih gitu. Udah lu siapin ya. Sama di lagu selanjutnya itu. Ceceng, Dua Lipa gitu kan. Iya. Gitu. Iya gitu sih. Aman. Ada yang kepo-kepo lagi nggak? Kayak mau suara apa mau didengerin gitu? Tapi sebelum ini lu direct juga vokal kan? Iya. Bagaimana lu nge-direct lagu ini? Ini kayak lagu party gitu. Iya. Gue Iya rasanya lagu party tapi kayak subversif juga ya. Ini maksudnya gue sih yakin orang yang dengerin dia ya pasti sadar lah sama kebiasaan dia nulis lirik itu. Cuman menurut gue ini salah satu lagu yang liriknya paling gila karena menurut gue ini breaking the fourth wall. Ini kayak kan kita kan selama ini kan bikin bikin lagu tuh biasanya ya konsep bikin lagu adalah untuk ngerasain sesuatu gitu, untuk bikin orang yang denger ngerasain sesuatu. Tapi lagu ini tuh gue ngerasa beda. Ini bukan tentang ngerasain sesuatu, ini nantang. Lagu ini tuh kayak, lu berani joget gak? Gitu. Musiknya gue bikin sejoget mungkin, tapi gue ngomongin ini, lu berani joget gak? Dan itu buat gue kayak,
pas gue denger pertama kali, wah anjir gila ini serem sih. Maksudnya kayak karena gue pribadi dengar muat gue tuh langsung kayak let's go gitu kan. Tapi tiba-tiba pas kayak ya kok liriknya gini sih anjir gitu kan. Ini Bass emang bener-bener polarized banget, kenapa? Bass emang lagu nantang kan? Iya, enggak. Nantang. Iya dan itu gue suka. Cuman kalau dari proses rekamannya, gue 2 sih yang gue paling ingat gitu. Yang pertama adalah ketika Bass bilang sama gue kayak kita tungguin Madu ya take lagu ini gitu karena dia ada lirik Papua dan Kanjuruhan gitu. Dan Bass ngerasa gue berani ngomong Papua karena gue udah darah timurnya gitu. Tapi Kanjuruhan gue nggak punya nih gitu. Dan gue nggak mau jadi orang yang ngomongin hal yang bukan dari gue gitu. Dan akhirnya dia ngajak Madu buat itu, dan buat gue kayak kita nungguin Madu buat nge-take itu tuh kayak wah gila, ini bener-bener hal yang besar buat dia ketika lagu ini harus merepresentasikan hal yang tepat lewat mulut yang tepat gitu. Dan kalau bro. dan kalau di gue tuh suka sama hal yang ini bener-bener nggak penting, dan gue yakin juga orang dengerin lagu tuh nggak fokus sama ini. Cuman gue merasa salah satu hal yang ngebedain lagu, yang ngebedain lirik sama puisi adalah puisi nggak harus make sense ketika dinotasiin gitu, tapi lirik harus make sense ketika dinotasiin gitu. Dan di lagu ini tuh ada hal ini kan lagu nggak terlalu bisa diapa-apain nih, maksudnya ini emang lagu party, udah nyanyi straight aja. Cuman gue tuh ingat ada satu note yang gue suka, itu note-nya kan hukum yang kian memelar gitu kan, note-nya kan statis kan gitu. Tapi kita mau bahas tentang hukum yang kian memelar. Jadi kita ganti jadi hukum yang kian memelar dance. Dan buat gue kayak hal-hal kecil kayak gitu yang bikin gue kayak anjir berasa melar nih gitu. Dan apa itu yang biasanya kita berusaha buat terapkan di setiap kita rekaman, gimana caranya sekalimat ini bisa nemuin notasi yang make sense untuk supaya orang yang kadang kan lu suka gitu kan dengerin lagu Korea enak aja. Dan lu seakan paham lagunya, dan ternyata pas lu cek ternyata bener kepahaman lu karena emang perasaannya tersampaikan dengan baik gitu. Betul. Berusaha buat ngelakuin itu di notasi aja gitu. Jago banget sih lu. Ini berarti udah aman nih ya, guys. Nyampe itu namanya definisi nyampe. Nyampe. Iya kan? Nyampe. Lanjut kali. Yes. Sekarang Mas. Kamu udah? Udah? Aman kan guys? Aman. Boleh dengar muat sekali nggak? Sekali lagi kali ya. Please sekali. Tapi diputarnya dari part sebelumnya. Jadi semuanya kayak, atau? Enggak, jadi kayak apa tuh? Ada di part apa sih? Chorus atau apa tuh? Di istirahat. Jadi Ya, sebelum ayo, istirahat, lalu walk. Abis itu udah ya. Gas. Itu juara sih. With me, if you just wanna dance. With me, you just wanna dance. With me, if you just wanna dance. With me, jika kau ingin lupa sebentar keadaan yang sukar, tanah air yang pudar, hukum yang kian memelar. Dance with me, if you wanna dance. With me, if you wanna bounce. Iconic. Please jadikanlah lagu ini lagu party. Tapi gimana ya party ini subversif sih. Joget lah kalau berani. Ayo. Lanjut nih. Oke, selanjutnya adalah semua lagu cinta terdengar sama. Semua lagu cinta terdengar sama. Gue sangat sepakat dengan apa yang direinterpretasikan oleh Baskara. Pertama kali Baskara menyampaikan gagasan lagu ini, Mas gue pengen membawakan ulang lagunya Sal Priadi yang semua lagu cinta waktu itu. Tapi gue nambahin, ya menggubah beberapa liriknya lagi dan sebagainya. Lalu gue dengerin satu putaran waktu itu. Liriknya ditambah gitu, semua lagu cinta terdengar sama, andai lagu ini tercipta olehku gitu. Gue sepakat lagi. Gue juga merasakan kayak anjing, kenapa gak gue sih yang nulis lagu ini gitu. Kayak itu tau gak sih, itu tuh bentuk satu kekaguman kita ya, ini kalau kita di antara musisi ya. Misalkan zaman dulu gue misalkan sirik sama Bara Suara gitu. Bara Suara tuh adalah yang band yang sangat disiriki oleh banyak musisi. Betul. Bara Suara atau The Sigit mungkin kalau di Bandung ya sih. Kita tuh sirik sama band-band itu karena kayak
kenapa dia yang bikin itu, kenapa bukan Gak gua? kita, ya. Itu teh karena saking bagusnya, saking kerennya karya itu, dan kita sangat mengagumi karya itu kayak kenapa lagu ini tidak ditulis sama gue gitu. Lalu Baskara menuangkan gagasan itu di dalam lagunya gitu kayak andai lagu ini tercipta olehku, ditulis olehku gitu. Aku sepakat dengan itu. Terus kedua kayak ya kayak lo direkam yang manis, diisi bombastis dan ditujukan secara spesifik untukmu gitu kan. Tentang hal yang kita berdua tahu karena semua cinta terdengar sama. Lagu cinta terdengar sama. Iya sih sepakat ya lagu cinta ya udah nggak jauh-jauh dari ya udah itu ya kan. Kamu gitu aja. Enggak bener. Ya. Nah akhirnya ya aku mencoba merespon wacana itu dengan kayak waktu itu karena ini adalah satu draft yang sudah terjadi, yang sudah dibikin sama Adrian waktu itu. Lalu aku mencoba merespon yang hal yang pertama yang aku bikin itu ya sama sih waktu itu karena kayaknya drumnya masih lurus. Aku pengen membuat lagu ini terdengar lebih lebih ngeband gitu, lebih enak buat dibawain secara live. Jadi biasanya aku akan mulai dari drum dulu. Jadi hal pertama yang aku gubah waktu itu kayak sound drumnya aku enggak sih, waktu itu aku gambar ulang drumnya. Ini Cuman ya di drum yang sangat basic. Dug, tak, dug, tak gitu. Ya anak-anak SMP yang baru belajar drum akan bisa bawain ini gitu. Aku pengen lagu ini jadi lagu tongkrongannya anak-anak band. Aku mikirnya gitu ya. Kayak dug, tak, dung, des. Itu doang gitu. Ya nggak sih? Dibawain di tongkrongan ceng gitu doang gitu. Sangat mudah. Lalu tapi apa? ini drumnya gambar atau rekam? Ini awalnya aku gambar tapi direkam ulang. Akhirnya direkam. Dan aku minta please mainin persis seperti ini. Jangan dibagus-bagusin ya. Iya, jangan berimprovisasi, jangan pengen terdengar jago karena gua nggak mau gitu. Karena lagu ini udah enak, apapun yang sudah dinarasikan oleh Baskara itu jauh lebih penting daripada skill lu gitu ibaratnya. Kalau yang pengen aku sampein. Kalau kita dengerin di chorus Semua membosankan, semua ya kan? Ini kayak kalau aku boleh bilang mungkin aku sangat pada hari itu aku sangat terinspirasi oleh cara bermainnya Bim Bim di zaman Slang album 7. Poppy's Land Memory. Pernah denger gak? Poppy's Land Memories. Wih harus dengerin. Ntar dengerin deh. Oh ya kayak gitu. Aku sangat suka cara main Bim Bim di album itu. Oh gitu. Sangat sederhana, nggak ribet. Ya udah, kamu besok ketemu drum pasti bisa mainin lagu ini. Cuman mungkin yang di sini yang agak ribet itu, aduh ini teh apa sih tracknya? Oke. Tadi nggak diperiksa dulu. Oke, kita bass nih. Oke, ini waktu itu bassnya yang ngisi Adrian. Ketika digabung, misalkan drum sama bass. Drum and bass. Iya. Oke. Lalu diisi gitar. Ini Ivan yang ngisi. Ini tuh demo. Gitar demo yang aku nggak mau ubah. Udah Waktu enak. Ivan ngisinya udah lezat banget sih, kayak soundnya udah
Chord dulu mantap sih. Mute dong, mute solo dong. Solo ya, solo gitar ya. Ini racun banget sih, chord racun nih. Hey baby. Ya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Seksi banget, ya. Lalu kayak ditambah gitar. Ini juga Ivan juga. Iya kan? Oh ini Adrian. Oh iya. Adrian. Bahaya kamu memang. Aku pikir Ivan. Aku tuh cuma nambahin beberapa doang gitar tuh di sini. Yang paling krusial mungkin di bagian ini nih. Menurutku, aku nambahin gitar di bagian. Oke, sorry. Sorry. Oh ya, di sini nih, di chorus ini. Setelah ini, oke, aku nambahin gitar nih. Seperti yang aku bilang tadi, aku sangat terinspirasi dengan Poppy's Land Memories. Di sini nih, ada gitar yang. Iya. Kalau Poppy's Land Memories, ya aku mencoba mungkin frasenya agak mirip, cuman aku mengubah si interval nadanya aja. Kalau Poppy's Land Memories itu kayak aku ubah menjadi ya kayak gitu. Ya aku suka banget dengan si frase gitar itu. Aku pengen menghadirkan lagi karena menurutku si frase gitarnya tuh kayak aku rasanya romantis gitu. Kayak bisa menggambarkan perasaan-perasaan cinta yang lagi ingin diledakkan gitu rasanya. Lalu di akhir aku menambahkan solo gitar di sini. Ya, aku menggambarkan, aku melihat perasaan cinta itu tidak selalu tidak selalu orang menggambar, kita tahu cinta itu adalah perasaan yang sangat indah dan sebagainya. Enggak, perasaan cinta itu adalah perasaan yang kotor menurut gue. Kayak kita, ya nggak sih, cinta tuh tidak seindah yang kita pikir gitu. Iya. Asik kalau gitu. Jadi aku mau menginterpretasikan bahwa cinta itu adalah dengan sound yang kotor, tapi kita berusaha membuat perjalanan cinta ini menjadi sesuatu yang indah gitu, tapi ya gitu. Di sini ada solo gitar, aku memakai sound yang mana sih soundnya teh? Ini kali ya. Iya, soundnya tuh jorok gitu. Cinta tuh jorok ya. Ini kayak nggak pakai ampli atau pakai? Iya. Jadi aku cuman pakai gitar, colok ke fuzz, lalu langsung colok ke DAW aja udah kayak gitu. Makanya soundnya break up kayak gitu. Murni gitu ya. Mungkin aku menginterpretasikan cinta yang murni itu ya kayak gitu, itu mentah gitu. Iya, kurang lebih begitu. Jorok lah pokoknya. Gue kalau di kamar, jorok lah pokoknya gitu. Lalu diakhiri dengan itu ya. Udah gitu. Ini apa ya? Iya, aku benci sih nyebut orangnya, tapi aku sangat terinspirasi dari beberapa karyanya Ahmad Dhani. Aku nggak suka orangnya, aku suka karyanya. Iya. Gitu males ya, menyangka. Iya, tapi ya aku ada beberapa lagu Ahmad Band, bukan Dewa, tapi Ahmad Band. Aku lebih suka Ahmad Band daripada Dewa. Ya terinspirasi dari situlah. Lebih kayak gitu. Apa ya lagu ini? Dari departemen vokal deh. Nah. Aku penasaran.
Gue di lagu ini cuman coba soloin chorus 2 deh. Chorus 2, Baskara. C2 tuh Baskara. coba yang grafiknya vokal Iya, banget ini grafiknya sih. vokal, coba deh. Nih. Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan parasmu secara sempurna, maka kan ku coba. Karena semua yang lain terdengar sama, terdengar sama, terdengar sama, terdengar sama. Apa yang Jadi bagian itu tuh kayak ini kan lagu enak ya. Ya. Tapi dinyanyiin tuh sebenarnya susah gitu karena banyak banget hal yang harus Baskara dan Madu lakuin gitu dan gue ngebayangin sama waktu pas lu tadi jelasin tentang si apa namanya perasaan cinta di lagu ini gitu yang gue tangkap juga sama. Gue tuh ngeliatnya ini tuh kayak animalistik gitu perasaannya Ya. gitu kayak apa namanya ini tuh cintanya di fisik gitu maksudnya berasa di badan ketika lu sayang banget sama orang sampai badan lu tuh ngerasain gitu Ya. dan gue pengen ketika mereka nyanyi tuh pengen dapetin sisi animalistiknya dan ketika sisi animalistik tuh harus liar jadi kayak dari 8 bar yang tadi Baskara nyanyiin dia harus nyanyi lembut dia harus falset dia harus teriak dia harus ngambil not kromatik dan itu dia dilakuin di waktu yang mepet gitu ya untuk dapet kayak gue ngebayangin tuh kayak Lenny Kravitz gitu jadi kayak iya kan jadi kayak rock tapi seksi gitu dan kalau dan pas Madu isi itu gue udah ngebayangin kayak gue pengen bunyi backing vokalnya tuh kayak denger Macy Gray nyanyi gitu. Oke. Gitu dan Madu bisa banget ngelakuin itu gitu. Jadi kayak kita ngerjain si bagian ini emang bagian yang nggak terlalu banyak di musik yang berisik gitu. Tapi kayak gue pribadi pengen banget dapetin si suasana si apa namanya delivery nyanyinya tuh sampai orang nggak harus peduli sama liriknya dia udah ngerti maksudnya apa gitu karena dibadanin banget sama si dua penyanyi ini gitu. Itu sih yang gue paling ingat dari lagu ini gitu. Oke. Menarik. Intinya kayak gitu sih kalau aku. Ini masih bisa lagi nih. Buka session satu lagi. Satu lagi lah. Session. Satu lagi dong. Emir. Kamu. Aku. Oke. Love by You. Love by You. Wah, Aduh, ini, Love Bayu. wah gila sih. Ini lagu sinting sih menurutku. Aku SGM. coba buka ini. Oke, Love by You ini adalah lagu yang aku waktu itu dapat draftnya dari Bli Uta. Bli Uta bikin draft musik kosongan, belum ada vokalnya bahkan. Lalu kayak aku bingung mau merespon apa karena Baskara belum membubuhkan wacana apapun di situ. Ya udah aku nunggu sambil dengerin, oh ya ini udah kebayang. Waktu itu Baskara cuma bilang ini akan jadi lagu terakhir mas di album Doves ini. Akan jadi lagu penutup dan gue pengen lagu ini menutup dengan santai, dengan chill dan sebagainya. Yang pada akhirnya wacana itu, maaf ya Bas tidak gue indahkan. Ternyata gue merasa kayak lagu ini harus membuncah gitu loh rasanya. Waktu itu Baskara mungkin mikirnya kayak pengen pengen gitu aja gitu. Cuman kok si wacananya tuh membawa gue kayaknya pengen meledak ya, pengen meletus gitu. Awalnya tuh mungkin kayak cuman drum doang sih, drum sama bass gitu. Mungkin kalau misalkan di solo bentar ya, kita play. It's been a year since my life. Mungkin drumnya tuh dari awal sampai akhir tadinya awalnya kayak gini aja. Ya actually aku pun nggak mengubah banyak beat drumnya. Yang aku tambahin tuh banyak elemen-elemen lainnya gitu kayak oke, drumnya akan tetap begitu. Tapi yang aku highlight tuh mungkin di chorus sampai ke belakang aku pengen menghadirkan banyak hal.
Misalkan kayak kalau di intro tuh kan kayak aku pengen bikin dia jadi lagu yang tumbuh, membuncah lalu kayak diakhiri dengan aku mengamini Baskara tuh mungkin di outro-nya aja sih kayak oh mari kita tutup album ini dengan perasaan yang resolve gitu rasanya. Kan ini intronya begini kan. Lalu aku hadirkan perasaan itu lagi di outro gitu. Kita coba dengar dari chorus ya. Kayak gitu. Ini aku nambahin ini sih kayak aku sangat suka dengan alternatif shoegaze. yui. Nah, ini solo piano. Kita solo pianonya. Ini sahabatku namanya Ota yang isi. Ota. Tak, tolong isi apa briefnya? Briefnya kamu merasa kamu lagi bercinta di atas awan, aku bilang gitu. Seniman. Kamu di atas awan lalu bercinta dengan seorang wanita yang kamu incer dari SMP, misalkan gitu. Awannya awan fish. Iya. Di atas awan. Fadli itu. Lalu ngeheng. Ya. Ngeheng. Ada part yang aku suka banget. Apa tuh? Yang string belakangnya. Oh no nene. Oh ya, outronya ya. Outronya. Ya, itu yang ingin aku tunjukkan. Di part terakhir ini tuh mungkin ini aku ada sangat terinspirasi dari satu musisi Jepang namanya Ryuichi Sakamoto. Aku mencoba merecreate energinya dia aja sih lewat alunan violin sama cello di sini. Nah, lalu aku masukin sound effect ini. Di terakhir ini tuh, ini mungkin waktu itu aku merasa ini sampel, aku ngambil sampel dari Splice, lalu aku ancur-ancurin lagi. Ya seperti pemahamanku sih, cinta itu adalah perasaan yang berantakan buatku. Dia akan indah pada tempatnya, tapi di suatu hari dia akan berantakan, lalu kita akan berusaha membuat dia menjadi indah lagi, tapi pada kenyataannya dia adalah perasaan yang berantakan gitu. Jadi aku bikin, ini apa ya namanya, simbol dari perasaan cinta tuh selalu berantakan sih pasti. Digabung sama si Selo tadi ya? Iya, jadi kayak kalau kayak seolah-olah kayak happy ending padahal enggak gitu. Dalam kisah cinta tuh ya kita akan menghadapi keberantakan ini. Betul. I don't know.
lihat yang pernah merasakan juga. Begitulah. Ya mungkin begitu sih Love Bayu. Gue sangat suka dengan lagu ini. Oh ada satu sound lagi nih yang gue buat itu kayaknya ini deh. Gue sangat suka menginterpretasi narasi jadi bentuk sound gitu. Nah, ini tuh kayaknya perkusi kayak shaker yang dimainkan. Itu aku menggambarkan ini sebagai sesuatu yang berceceran gitu. Jadi kayak ini adalah harapan-harapan yang berceceran dan berserakan di lantai dan yang harus kita punguti satu-satu dan sebagainya. Karena harapan yang bahwa kita ingin dicintai dengan seutuhnya dan sebagainya kayak gitu. Itu aku ya mencoba menggambarkan itu aja sih dengan dalam bentuk sound gitu. Kayak berserakan gitu kan rasanya. Perasaan itu sih yang pengen dihadirkan. Tapi coba kalau kamu dari vokal sendiri gimana? Ini kayak take yang vokal termudah. terbanyak deh secara Terbanyak. track. Iya, si Love Bayu itu kan ada Cika, ada Madu, ada bass gitu. Dan itu kayak masing-masingnya take-nya berapa layer gue nggak tahu gitu. Gue yakin ini bukan gue doang, tapi Love Bayu nih, gue nih orang yang suka bacain liriknya bass gitu kan. Ya. Karena itu salah satu bagian dari pekerjaan ya kan, gue harus tahu dia mau ngomong apa gitu. Tapi waktu pas gue denger lagu ini pertama kali, waktu pas kita bikin pre-pro di rumah dia, gue kena banget sama si Love Bayu all alone itunya gitu, sampai gue kayak gue nggak mau tahu liriknya apa, karena setelah gue tahu liriknya apa ini udah bukan cerita gue lagi gitu. Kayak yang gue tangkap dari pas gue dengerin itu, perasaan yang gue rasain adalah perasaan ketidakpantasan gitu. Yang gue rasain adalah gue nih gak pantes atas semua hal yang udah gue lakuin ke lo, tapi lo tuh selalu cinta sama gue gitu. Dan bayangannya bisa ke banyak hal ya gitu. Kayak akhirnya jadi memang ketika denger ini gue langsung kebayang, oke, ini harus choiry, ini harus gospel-y, ini kayak lo kayak ngomong hal ke orang yang ada di tempat yang tinggi gitu. Ya. Jadi akhirnya si Love Bayunya gitu banget gitu moodnya gitu. Maksudnya kayak apa namanya, sebenarnya kan soalnya kan kalau misalnya mau dibayangin musik kayak begitu di geng cekek geng sama choir nggak masuk. Harusnya nggak gitu gayanya ya kan gitu. Cuma itu kan nggak ikut take vokal kan. Jadi kayak penasaran waktu itu prosesnya seperti apa gitu. Oke, terus akhirnya jadi ya udah gue minta mereka bertiga take gitu sebanyak-banyaknya, kita bikin harmoni sebanyak-banyaknya. Terus kayak gue pengen perpindahan chordnya juga berasa gitu. Dan perpindahan chordnya berasa dari ada Madu lewat Love Bayu gitu kan. Itu enak banget tuh. Maksudnya kayak Madu kan narik not tuh enak banget kan. Gue kayak minta kayak Madu please, males mungkin lu nyanyi kayak lu masuk ke si not itu. Gue nyeret pengen ngerasain pas perpindahan itu kayak gitu, kayak kalimatnya sama tapi ceritanya berubah gitu. Menurut gue akhirnya jadi bagian itu menjadi daging dari si lagu ini kalau dari kacamata vokalnya ya gitu. Dan gue berharap semoga bisa tersampaikan dengan baik. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Gitu kira-kira obrolan dari kita bertiga. Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan, kita bisa terima 2 pertanyaan. Ini yang mau milih siapa? Oh, ada yang mau nanya. Siapa Mir? Lo yang pilih. Itu tuh ada yang ngacung duluan. Di belakangnya ntar ada lagi. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu? Silakan. Bentar, buka catatan dulu. Silakan. Wah berat nih. Enggak. Selamat malam Mas Kamga, Mas Lava, sama Mas Emir. Aku Tiara. Pengen nanya ke kalian bertiga. Ini yang pertama buat Mas Kamga. Berapa lama buat ngelatih vokal Baskara? Karena tadi kan kamu sempat bilang kamu melatih gitu kan. Terus selama ngelatih kesulitan apa aja yang dihadapin? Terus yang kedua buat Mas Emir sama Mas Lava, apakah kerja sama bareng Baskara mengalami banyak revisi? Jadi kayak Baskara tuh sebenarnya orangnya banyak mau apa enggak gitu. Atau misalkan terima jadi aja gitu langsung suka. Terus yang kedua, boleh ceritain nggak sih plus minus kerja bareng Baskara tuh apa? Atau ada fakta menarik nggak dari kalian bertiga? Sekian dan terima kasih.
Oke, jadi berapa lama gue ngelatih nyanyi Baskara? Gue ngelatih nyanyi Baskara adalah sebuah mitos yang Baskara mulai. Gitu. Jadi gue pas dia pernah ngomong itu di depan orang, gue kayak, Bas, lu emang gue pernah ngelatih lu nyanyi anjir gitu. Jadi sebenarnya hubungan gue dan Baskara adalah kita ketemu di studio, dia bawa lagu, terus dia udah punya notasi yang dia pengen buat nyanyiin gitu, dan gue membantu dia untuk memberikan tips gimana caranya untuk dia ngedapetin si notasi tersebut gitu. Dan gue selalu merasa gue ke Baskara tuh gue cuma direct vokal aja bantuin dia. Tapi ketika gue denger dia ngomong itu pertama kali, gue denger gue maksudnya aner gitu, maksudnya oh lu berarti ternyata sekian kan kita rekaman 6 jam biasanya satu lagu, per 6 jam pertemuan kita dalam beberapa tahun ini ternyata menghasilkan sesuatu ya buat lu ya, dan gue seneng banget gitu. Jadi kalau misalkan gue melatih suara Baskara, menurut gue tidak, dia melatih suaranya sendiri mungkin atas hal-hal yang pernah gue omongin ke dia. Tapi satu hal yang gue happy banget, salah satu turning kayak bahasanya, kayak momen kebaliknya itu kejadian. Jadi kita rekaman waktu itu untuk Fis lagu Arteri, lagunya yang direct Lale Manino gitu. Terus gue udah nanya sama Lale Manino kayak kan kalau Lale Manino kalau bikin lagu tuh kan suka ada modulasinya. Jadi kayak kunci lagu itu suka ganti, dan untuk penyanyi itu lumayan sulit gitu. Dan gue bilang sama Lale gitu, Le ini kan buat Baskara Le, maksudnya kayak dia nyanyi udah bagus sekarang, tapi lu jangan kasih dia ganti-ganti kunci dong gitu, maksudnya dia bukan penyanyi idol gitu kan. Gue datang rekaman gitu, terus Baskara lagi tes mic gitu, terus gue kayak biarin dia tes mic aja gitu, gue pengen tahu gitu. Dan pas dia tes mic pertama, pas dia nembak si key gantinya dan langsung bener, dan gue langsung kayak, wah gila siapa lu sekarang gitu, gue udah kayak ngeliat orang yang beda, gue kayak ngomong lu Afgan ya gitu. Terus asli gue sepakat sih. Terus tiba-tiba kita abis beres take, gue ada obrolan lah gitu ngomongin vokal gitu. Terus tiba-tiba gue lagi ngomong, iya gue kadang kalau bisa narik tinggi tuh buat gue pengen bunyi suaranya gini gitu. Terus tiba-tiba si Bas ngomong, nah kalau gue tapi gue pengen soal bunyinya tuh kayak ada gini ya, jadi yang gue lakukan adalah gini. Dia ngomongin teknik gitu, mungkin bukan bahasa teknik tapi dia ngomongin teknik. Dan gue sampai mobil, gue tes itu dan gue coba, dan gue kayak anjir ini gue nggak tahu. Akhirnya gue dapet hal baru gitu, dan menurut gue itu hal yang juga menyenangkan dari kerja musik ya. Lu bisa akan mendapatkan hal-hal baru mungkin dari orang yang sudah secara teknik atau pengalaman lebih tinggi dari lu, atau orang yang sedang mengalami perkembangan yang segitu pesatnya sampai lu ngerasa kayak gila dia udah sampai sini ya sekarang ya, gue aja dapat sesuatu gitu dengan ngobrol nyanyi sama dia gitu. Gitu sih dari gue. Oke, mantap. Terima kasih. Baskara, aku nggak tahu di Emir. Aku bekerja dengan Baskara. Menurutku dia itu adalah musisi yang dia udah tahu maunya apa. Dia sudah tahu mau bikin apa, dan dia udah tahu mau menarasikan apa. Sehingga jujur aja siapapun yang kerja sama Baskara buatku hari ini adalah produser-produser yang beruntung menurutku. Betul. Karena sangat mempermudah kerja kita gitu. Betul. Dia udah tahu mau apa, dia udah tahu mau nulis apa, mau sound seperti apa bahkan dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau kasusnya aku sama Baskara tidak menyampaikan langsung secara spesifik, oh aku mau bikin yang kayak gini. Dia cuman bilang, Mas tolong terusin yang apa yang anak-anak udah kerjain. Nggak tahu kamu akan merespon ini seperti apa. Akhirnya aku mencoba ya merespon dengan caraku gitu. Nggak banyak revisi sih, maksudnya kalaupun revisi sangat minor gitu. Minor tuh kayak mungkin, oh kayaknya ininya lebih kayak ini agak mundur dikit, sangat bukan struktur gitu. Jadi aku sangat merasa kalau dari segi kemudahan dan kebebasan aku merasa bekerja dengan Baskara menemukan keduanya. Betul. Mudah dan bebas sih, effortless dan kayak wah bebas gitu, mau bikin apa aja terserah gue ya udah gitu. Betul. Tapi ya mungkin kaidah-kaidahnya berdasarkan apapun yang aku tangkap dari sejauh aku mengenal Baskara sejauh ini gitu ya, hubunganku dengan dia gitu. Dari ngobrol dari kapan ya, 2017 sampai hari ini. Ya itu yang mungkin bekalku cuman itu sih. Ya, betul. Kayaknya. Kurang lebih sama, dan bener kerja sama Baskara tuh malah nggak ada minusnya ya, banyaknya plusnya. Dan kayak
saat mengerjakan lagu-lagu yang di mixtape ini kayaknya reference kita lagi sama musik-musiknya, jadi nggak ada kesulitan sih dan nggak banyak revisi juga, jadi kayak kita udah ada koneksi gitu, jadi iya benar nggak banyak apa namanya revisi dan lain-lain sih, seru banget malah. Oke. Bagaimana? Sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lagi. Satu lagi. Ayo loh, satu lagi. Oh itu. Yang ujung belakang ya. Kakak yang pakai kacamata paling Iya. tengah belakang. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya, Malam. terima kasih ya abang-abang semua udah diizinin nih bertanya. Ya. Oke, sebelumnya gue Arsa, gue kebetulan juga musisi dan produser musik juga. Gue mau nanya mungkin soal yang agak lebih teknis sih ke abang-abang semua nih yang udah lebih pengalaman. Boleh. Menurut gue dalam produce musik itu kesulitannya ada dua di gue yang paling terasa. Jadi choosing the right sound sama making the right sound. Jadi choose mau instrumen apa yang dimasukin dan efek apa yang mau dipakai, dan yang kedua itu gimana caranya yang udah kita produce itu bisa sound sesuai yang kita mau gitu. Nah problemnya adalah gue ketemu temen yang minta untuk bisa nggak produsin lagu buat gue nih gitu. Dia datang dengan lirik dan gambaran general lah. Kira-kira lagunya mau kayak gimana. Dia ngasih playlist yang isinya reference dan segala macam. Cuman menurut gue dia belum terlalu tahu arah musiknya ini sebenarnya mau kemana gitu. Akhirnya gue bantu. Gue ngasih saran banyak kayaknya mendingan gini deh, kayaknya mendingan gitu deh gitu. Dan selama prosesnya mungkin dia banyak setuju. Cuman dari gue nya sendiri lama-lama gue ngerasa kayaknya gue bikin lagu itu rasanya jadi ini lagu gue, bukan lagu yang dia minta di awal gitu. Kayak malah gue gak ngerasa puas untuk nge-produce lagu yang dia mau, tapi gue ngerasanya jadi kayaknya ini lagu yang dia tulis tapi gue bikin jadi lagu gue gitu. Nah pertanyaannya mungkin untuk abang-abang, kira-kira pas bikin album ini ada gak perasaan kayak gitu dan gimana cara overcome-nya untuk kayak ya akhirnya lagu-lagu ini keluar sesuai dengan suara yang dimau dari awal gitu sama Bang Baskara atau kayak produser lainnya gitu. Mungkin itu sih, terima kasih. Terima kasih. Mas produser. Susah nih pertanyaannya. Iya nih. Oke, Tricky. aku mencoba menjawab berdasarkan pengalamanku ya. Selama 10 tahun terakhir, aku bekerja sama dengan berbagai macam musisi yang cara menyampaikan pesannya sangat antik. Misalkan di tahun 2016 Danila, gue waktu itu ngerjain album keduanya Danila, dia bilang, saya pengen sound gitarnya warnanya oranye. Kayak gimana sound gitar oranye itu? Kita sebagai Ya pakai praktisi, orange kan? berarti. Nah ya, bisa aja gitu, orange tuh ampli. Ampli orange. Orange tapi agak ada pitchnya gitu kayak bebas. Lalu gue bekerja sama dengan Paul Cowers, waktu itu Dega yang bilang, Love, gue pengen di bagian bridge-nya ini lu kayak masuk ke dalam laut lalu lu menyelam dan tapi di dalam laut lu bisa bernafas, lu lihat ikan-ikan dan sebagainya. Lu terbang di dalam laut, bukan berenang. Terbang. Ya. Mereka menyampaikan itu dengan bahasa-bahasa yang sangat abstrak. Iya. Akhirnya dari situ gue melatih melatih rasa gitu kali. Bagaimana mengkonversi bahasa-bahasa yang abstrak ini menjadi hal yang teknis gitu. Itu kita nggak perlu menceritakan sama dia kan kayak oh ini mah EQ-nya dipotong sekian dan sebagainya. Mungkin kalau sedikit menjawab dari premis kamu tadi, how to choose the right sound or how to make the right sound. Menurutku kenapa kita nggak ganti premisnya menjadi how to choose the right feelings instead of sound gitu. Sound tuh nggak penting buatku, tapi bagaimana kamu memilih rasa yang tepat gitu. Tepat guna ya. Iya, perasaan
perasaan yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang ingin dituju gitu. Aku sering melatih, kalau warna hijau tuh bunyinya kayak gimana ya? Kalau dalam gitar, kayaknya gini deh gitu. Aku itu mungkin latihan gue sebagai produser tuh kayak gitu. Coba deh, kalau aku pengen menginterpretasikan pegunungan gitu. Pegunungan tuh kalau misalkan dibikin bunyi dalam gitar akustik apa ya? Atau pegunungan dalam bentuk suara piano, nadanya akan seperti apa? Ya coba aja, mungkin itu salah satu bentuk latihan yang bisa dicoba dan sebagainya. Jadi menurutku daripada kita susah payah mencari sound yang tepat ya, mending mencari rasa yang tepat dulu gitu. Betul. Kita bisa apa ya? Bisa ngerasain rasanya dulu, lalu ketika bisa ngerasain itu akan mudah sih. Ya nggak sih, kayak keluar aja gitu. Iya. Perasaan ingin dicintai, ya kan? Semua lagu cinta terdengar sama, perasaan yang muak dan sebagainya gitu. Itu bisa tergambar langsung kayak, ini perasaannya gini gitu. Feeling distress, ingin membuncah apa dan sebagainya lah gitu. Betul. Mungkin kayak gitu. Jadi tipsnya apa? Ya nggak ada sih. Iya. Ya temukan aja gitu, kamu cari Bener. rasanya kayak gimana. Itu tuh perasaan tuh nggak bisa di abstrak banget ya. Di-define, Abstrak iya, banget. betul. Hal-hal yang abstrak itu coba dilatih aja rasanya. Latihannya, aku ingin menggambar, bikin satu skenario aja gitu. Skenario bagaimana aku dicopet di dalam bus dan sebagainya gitu. Bikin skenario sendiri. Setelah dicopet aku ketemu dengan seorang wanita idaman, lalu aku bercinta dengannya dan sebagainya. Lalu bikin musik dari situ gitu. Kayak kan bikin film. Kau bikin film sendiri, kau bikin musiknya sendiri. Mungkin itu mempermudah sih. Melatih hal-hal yang abstrak gitu. Bener, dan sound pun aku ngerasa kayak tiap tahun tuh berubah-berubah gitu loh. Jadi kayak bener harus tepat guna aja sih. Kalau misalnya rasanya lagi cinta, itu kayaknya udah ada template-nya. Kalau misalnya cinta tuh slow, terus abis itu kayak yang tadi yang seksi, sound seksi, terus abis itu ternyata cinta tuh nggak selamanya seksi gitu loh. Terus ada hancurnya juga gitu. Jadi untuk pemilihan sound mungkin mengikuti si lagunya juga gitu kan, agar tepat guna dan menyampaikannya tuh tepat gitu rasanya. Gitu sih. Gue Gimana? pertanyaan pertama menurut gue sudah terwakili ya, mudah-mudahan. Gue penasaran sama kasus kedua lu gitu, tentang lu produce buat orang dan lu ngerasa kok jadi kayak produksi gue yang nggak kayak bunyi dia gitu. Pertanyaan gue buat lu adalah, ketika lu bikin lagu sendiri bunyinya kayak gitu nggak? Iya, oke. Setipe gitu, oke. Dan lagunya tetap keluar sih, lagu yang orang yang lu produce. Masih yang produce, oke. Berarti selagi ongoing, mungkin ini bukan jawaban yang lu mau ya gitu. Cuman kalau buat gua, yang lu lagi rasain sekarang, mungkin suatu hari nanti lu akan sadar kalau ini adalah rezeki. Karena gini, semua orang bisa belajar musik gitu, baik yang berbakat maupun yang tidak berbakat, cuma perlu kerja keras dan ngotot aja, ya kan gitu. Tapi yang ngebedain semua produser atau semua penyanyi atau semua songwriter adalah selera, choices gitu. Kayak keputusan Emir buat naruh mo di situ yang ngebedain dia. Keputusan Lava buat naruh bunyi kresek-kresek di antara bunyi cello sama violinnya Indah, itu yang bikin itu jadi dia. Dan ketika lu dengerin albumnya Hindia, nggak akan ketukar mana yang Lava yang bikin, mana yang Emir yang bikin, langsung berasa dari awal gitu. Mereka bisa menjadi diri mereka sendiri ketika bekerja dengan Hindia, yang kita tahu harusnya udah punya sound sendiri. Dan Hindia sebagai singer-songwriter yang besar gitu, bahkan memberikan mereka ruang bermain untuk mereka bisa menjadi diri mereka. Berarti sebenarnya menurut gua, ketika lu produce buat orang lain, lu tuh sedang berkolaborasi gitu. Dan di luar sana itu banyak orang-orang yang jago banget bikin musik, yang gue sebutnya tuh music man. Kenapa mereka music man? Karena mereka nggak dapat kesempatan untuk ngasih flavornya mereka gimana. Mereka mungkin kerja sama brand, mereka mungkin kerja sama tipe-tipe songwriter yang udah tahu spesifik dia mau apa. Pokoknya lu main pianonya kayak gini, pokoknya lu bikin gitarnya kayak gini, drumnya kayak gini, moodnya kayak gini ya. Jangan deviate dari itu semua. Gue nggak mau denger saran
lu bikin aja, lu jadi music man aja, dan itu banyak gitu. Dan maksudnya orang-orang seperti itu punya pekerjaan, tapi gue sebagai orang yang suka sama proses kreatif, gue selalu penasaran mereka kalau bikin yang buat mereka sendiri kayak apa ya gitu. Jadi ketika lo mungkin lo merasa lo produser baru, tapi lo udah dapet kesempatan itu dari awal, cherish. Mudah-mudahan hal itu akan selalu terjadi sama lo sampai lo tua nanti. Karena akan ada masanya di mana lo akan bikin musik yang lo nggak bisa naruh diri lo sendiri di sana, dan itu rasanya enak. Gitu. Mantap. Thank you. Oke, teman-teman terima kasih, Kamga, makasih Emir, makasih Thank you banyak so much, Emir. atas Thank you so much. sharing ini. Iya. Kita udah selesai dan kita undang lagi Baskara untuk naik ke atas panggung. Terima kasih sekali lagi Kamga, terima kasih Lava. Kok berdiri sih? Terima kasih Emir. Kita ntar abis ini kita foto dulu, jadi kita pura-pura belum kelar dulu aja. Ya. Nah. Sok. Tapi minta space setengah pantat. Nah. Oke. Ya itulah, mungkin kalian kalau dengar lagu, kalian kayak ngerasa, oh ini something yang gue sukai dan bisa gue nikmati dalam 3 menit atau 5 menit. Tapi proses di balik itu tuh panjang banget. Dalam sebuah lagu, satu produser harus punya pengalaman 10 tahun mungkin kayak Bung Lava gitu. Buat bisa dapet rasa itu misalnya. Oh gue pengen perasaan tumpah ini tuh terasa gitu di Love Bayu. Dan dia bisa punya proses berpikir kreatif sampai situ itu perlu 10 tahun. Untuk Emir bisa tahu gimana caranya ngolah satu nada cuman pap. Jadi kayak pap. Itu juga perlu berapa tahun gitu. Perlu sebelum ada white chorus. Sakit sih itu. Sakit ya. Sebelum ada white chorus, Emir juga punya band lain, apa segala macam, itu perlu waktu bertahun-tahun. Dan untuk nulis satu lagu, satu orang itu bisa perlu patah hati 10 kali, bisa perlu ngerasain ditinggal meninggal sama orang lain berkali-kali untuk bisa nulis 3 menit, 5 menit. Kayak mungkin gue yapping, cuman poin gue adalah kalau misalnya kayak kalian nonton konser atau kayak kalian denger lagu, yang mungkin kayak kawan-kawan semua juga udah sering lihat juga, gue selalu menekankan kalau misalnya kayak kalian suka sama satu lagu, siapapun gak cuma lagu Hindia, terus ngepost di sosial media sesimpel ini. Coba mulai perhatiin kreditnya siapa, tag produsernya, tag kreatif directornya juga, tag tim live-nya juga, karena tanpa orang-orang itu lagu itu gak ada. Konser Doves kemarin di tenis indoor gak ada, segala macam gak bakal ada. Karena gue selalu percaya kalau musik itu kerja tim. Dan mungkin semoga kayak malam ini kalian bisa lihat bahwa emang musik itu beneran kerja tim yang perlu makan puluhan orang, ratusan jam, ribuan memori baik dan ribuan trauma juga buat bikin 3 menit atau 5 menit yang kalian suka dan kalian dengar tiap hari itu gitu. Jadi terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih Kamga, terima kasih Bung Lava, terima kasih Emir. Kita foto bareng dulu abis ini karena ini momen yang langka. Terus abis ini ada after party.